Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du, para hadirin hadirat rahmana wa rahmakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, para umara, pemerintahan Kecamatan Baturaden yang dalam hal ini diwakili dari pihak kecamatan dan dari polsek serta dari desa, dan dihadiri alhamdulillah oleh majelis taklim dari Purwokerto yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama majelis taklimnya. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mari dalam kesempatan ini kita hadirkan hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, pertolongan untuk hadir memperingati hari kelahiran Rasul teladan, Nabi yang paling dicintai oleh Allah dan yang mencintai umatnya melebihi mencintai kepada keluarganya. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Para asatidz, para santri dan seluruh guru-guru TK, SD, SMP merupakan bagian dari amal yang kita harapkan hasilnya bukan hanya saja di dunia tetapi sampai di akhirat, adalah ilmu, sedekah dan doa dari anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan melalui majelis ini, peringatan kelahiran baginda Rasulullah dan hari santri nasional, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan tempat yang sangat dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, riwayat yang kita terima tentang Maulid Nabi serta hari santri ini adalah merupakan rangkaian riwayat di mana seorang tidak akan bisa mencintai Rasulullah SAW tanpa mencintai para guru. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang dapat mencintai guru-gurunya. Maka yang hari ini hadir, baik dari pengurus MWCNU atau dari santri-santri dan dari para habaib, ini adalah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menghormati dan kesempatan untuk berbakti kepada Allah dan agama. Orang yang paling berhak kita cintai adalah orang yang dapat memberikan kecintaannya Allah kepada kita. Maka para hadirin yang kami muliakan, bagaimana cara kita mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabinya
yang ketika orang mencintai Rasulnya dan kekasihnya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada orang tersebut. Sekarang selanjutnya, begitu jauhnya antara kita dengan Rasulullah SAW dari masa kelahiran beliau dan tempat di mana beliau berada. Kita jauh dari tempatnya, kita jauh dari bahasanya, kita jauh dari masanya. Apakah mungkin kita mendapatkan kasih sayang dari beliau? Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, dan Rasulullah sangat merindukan kepada umat ini. Siapa yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Yaitu adalah orang yang belum pernah berjumpa dengannya, orang yang jauh dari negeri beliau berada, orang yang bahasanya berbeda dengan beliau, tapi bisa merindukan, dan bahkan ketika dibacakan tentang sejarahnya bisa menangis, bahkan ketika diberitakan tentang bagaimana perjuangannya beliau, seolah-olah beliau berada dalam masa yang sama. Ini adalah orang-orang yang sangat dicintai dan sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahmatullah, Maulid An-Nabi adalah hari menjadi pembeda dari semua hari yang ada di muka bumi. Karena di hari di mana Rasulullah dilahirkan, disitulah semua alam bertasbih kepada Allah, semua alam bersyukur kepada Allah. Karena nur yang selama ini ditunggu-tunggu oleh semua alam, termasuk Nabi Adam alaihissalam, yang telah melihat bagaimana keistimewaan nur Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkat nurnya taubat beliau diterima, yang dengan nurnya Rasulullah SAW terlihat oleh Nabi Adam namanya bersanding sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahmatullah, mari kita bersalawat dulu kepada Rasulullah dengan salawat yang kita harapkan ini dapat mendekatkan hati kita, jiwa kita, dan nurani kita, sehingga bagaimana kita akan terus menerus bisa bersama Rasulullah hadir, dan bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah SAW walaupun kita bahasanya beda, negaranya beda, dan juga waktunya sangat jauh. Mari kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, bersama, wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Lanjutkan, monggo sareng-sareng hadiah Fatihah rumiyin dumateng sedoyo masyayikh kita yang telah mengajarkan kalimat-kalimat sholawat, yang telah mengajarkan kepada kita kalimat tauhid, yang telah mengajarkan kepada kita tahlil, tahmid, dan sampai membaca ayat-ayat Al-Quran. Ila jami' masyayikhina wa ila hadratin al-anbiya wal mursalin wa khususan ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadratin Hasyim Asy'ari ومشايخه ومشايخه وتلاميذه وتلاميذه وإلى جميع أصحابه طريق الصوفية أينما كان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melalui wasilah yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa kita tidak mungkin akan mencintai Rasulullah tanpa mengenal atau tanpa mencintai guru kita. Karena tanpa guru kita tidak mengenal siapa Rasulullah, karena waktu dan tahunnya begitu jauh. Maka termasuk orang yang su'ul adab kepada Rasulullah SAW adalah mereka yang tidak menghormati para guru. Dan yang termasuk su'ul adab adalah ketika menyampaikan hadis-hadis Rasulullah langsung, seolah-olah beliau bertemu langsung dengan Rasulullah. Ini termasuk su'ul adab. Sehingga apa manfaat maulid Nabi untuk kita? Yaitu adalah mengajarkan pertama bahwa manusia tidak ada yang pernah mengenal Allah tanpa guru dan orang tua. Kemudian para guru inilah yang mengenalkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa keuntungannya ketika kita kenal dengan Rasulullah SAW? Bapak Ibu, kenal dengan Rasulullah SAW ini adalah yang menjadikan pintu terbukanya hidayah. Mengenal Rasulullah SAW itulah yang kemudian kita dapat mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu anhum pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, apa bukti cintamu kepada nabimu? Sahabat Ali ketika berdiam dan mendengarkan, apa bukti cintamu kepada nabimu? Kalau Bapak Ibu ditanya, cinta jenengan dumateng Kanjeng Nabi buktinya apa? Apa kira-kira? Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dicintai oleh sahabatnya, terlebih oleh sahabat Ali dan oleh sahabat 4 yang menjadi khulafaur rasyidin. Ketika menjawab pertanyaan baginda Rasulullah, apa bentuk cintamu kepada nabimu? Bahwa sahabat Ali mengatakan, kama qala Rasulullah SAW kepada sahabat Ali, bahwa bentuk dari cintanya kami kepada Nabi kami adalah kami telah melebihi cintanya daripada mencintai ayah kami, ibu kami, dan bahkan kepada anak-anak kami, apalagi kepada diri dan jiwa kami. Kami betul-betul mengakui cinta kami kepada Nabi kami di atas cinta kami kepada orang tua kami, dan kepada anak dan istri, dan kepada dunia dan seisi. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, jika cintamu kepada nabimu sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kecintaannya makhluk kepadamu. Bapak Ibu, masalah maulid ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya ada sahabat namanya Thauban. Thauban ini dalam kisah adalah satu hari kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah nangis. Nangisnya itu luar biasa. Satu saat Rasulullah SAW karena bepergian dan Thauban tidak ikut dalam halaqahnya, nangis seperti anak yang masih menyusu kepada ibunya. Ibunya tidak hadir karena punya kepentingan. Akhirnya ketika Rasulullah hadir, Thauban ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang teristimewa di hadapan Allah. Di dunia ini banyak sekali kesibukan-kesibukanmu, dan tanpa melihat wajahmu yang mulia, apa artinya dunia ini untuk kehadirannya di sisi kami? Kami kehilanganmu satu hari seperti kehilangan seluruh nikmat dunia. Akhirnya Thauban mengatakan, wahai Nabi yang termulia di sisi Allah, bagaimanakah kami nanti ketika di hari kiamat engkau dikumpulkan dengan para nabi,
dan di mana posisi kami, dan pasti kami akan tertinggal jauh, sementara kami di dunia satu hari saja tidak melihatmu, seperti ditinggalkan oleh nikmat Allah. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin." Barang siapa yang mengikuti dan mentaati Rasulnya, maka dia akan digolongkan bersama-sama kelompoknya para anbiya. Mereka akan dikumpulkan dengan para syuhada, dan mereka akan dikumpulkan para sholihin. Akhirnya Sauban sangat gembira begitu mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Bagaimana derajat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh para anbiya dapat bisa didekati melalui cintanya kepada Rasul. Kemudian ada lagi, seperti halnya Sauban ini, ada sahabat Rasulullah SAW yang gelisah. Bagaimana nanti kami akan dikumpulkan di saat engkau sibuk dengan para anbiya. Jadi membayangkan Bapak Ibu, biasanya kalau para pejabat itu duduknya dengan pejabat. Kalau para nabi, para sahabat itu membayangkan mereka di surga Allah dengan para nabi. Nah, sahabat-sahabat yang kecil, yang miskin, yang tidak punya jabatan nanti pasti akan ditinggalkan oleh Rasul. Itu yang menjadi kekhawatiran para sahabat. Nanti bagaimana? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, ini adalah hadis yang juga menjadikan kita bersyukur kepada Allah bahwa yang bisa menyertai Rasulullah di surga adalah orang-orang yang mencintai Dia. Mari kita sekarang tanya kepada diri kita masing-masing. Cintanya Rasulullah yang sudah hadir di hati kita berapa persen? Bapak Ibu cinta kepada Kanjeng Nabi. Tapi di dalam masalah cinta, ini yang paling pintar biasanya berpuisi adalah orang-orang yang sudah mengalami namanya ar-rihlah batiniyah, seperti Rabi'ah bin Adawiyah atau rahimahullah anhu. Rabi'ah bin Adawiyah ini tidak bisa mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah dan cintanya kepada Allah. Ada contoh dari masyarakat yang sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-arif billah. Bapak Ibu, jenengan kalau pernah cinta kepada sesuatu biasanya dibawa mimpi atau tidak? Bawa mimpi. Pertanyaannya, pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah atau dereng? Dereng ya. Napa kepengin kepanggih Kanjeng Nabi? Kepengin. Ada syaratnya. Ada satu kisah dalam ulama di Mesir yang menginginkan sekali bertemu dengan Rasulullah walaupun dengan mimpi. Karena barang siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, pada dasarnya dia adalah bertemu dengan Rasulullah secara nyata. Maka orang yang cintanya sejati, dia akan terus berusaha untuk mendapatkan pertemuan dengan Rasulullah walaupun dengan mimpi. Ini ada satu kisah di Mesir, ulama yang arif billah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk bertemu dan bermimpi dengan Rasulullah SAW? Dia selalu menjadikan amal-amalnya ini diniatkan, saya niat ini untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan kebiasaannya adalah bersedekah. Ada seorang yang ketika mendengar kata-kata Rasul itu gemetar, seperti Bapak Ibu yang punya hati pertama kali jatuh kepada seseorang, kalau namanya disebut itu langsung ingin bertemu. Ini ada seorang alim yang betul-betul menginginkan pertemuannya dengan Rasulullah. Ketika disebut nama Rasul itu gemetar, sangat kepengen
bertemu dengan beliau. Akhirnya dalam satu saat beliau betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mimpi. Bapak Ibu, bertemu dengan Rasulullah, bermimpi ini ada orang yang 1 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, dan ada yang seumur sekali, dan ada yang berkali-kali juga tidak pernah bertemu dengan Rasulullah walaupun tidurnya setiap malam. Seorang alim tadi ketika bermimpi dengan Rasulullah langsung syukuran. Syukurannya apa? Mengundang tetangga teparonya untuk bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Rasulullah itu melebihi semua nikmat yang ada. Subhanallah, bertemu dengan Rasulullah menjadi hal yang sangat indah, karena man ra'ani fil manami fa innahu yarani fil yaqظah. Barang siapa yang bertemu denganku dalam saat tertidur atau bermimpi, sesungguhnya dia bertemu denganku secara nyata. Nah, hanya ada perbedaannya, mimpi yang benar dan mimpi yang palsu. Kalau orang mimpinya palsu, itu suka ngobrol ke sana kemari, di sini bilang mimpi, besok benar. Ada ciri-ciri. Seperti apa ciri yang benar bahwa dia pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ciri-cirinya adalah orang akan senantiasa merahasiakan. Orang senantiasa akan merahasiakan mimpinya itu, karena pertemuan dengan Rasulullah SAW ini adalah rahasia antara dia dengan Allah dan rahasia dia dengan Rasulullah SAW. Maka dia berhati-hati dari apanya? Ucapannya selalu meniru Rasulullah, perilakunya akan selalu meniru Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika orang pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW, itu ciri-cirinya adalah menjaga ucapannya, menjaga perilakunya. Kemudian dia berusaha untuk meniru Rasulullah sebisa mungkin. Nah, pada peringatan Maulid kali ini, bagaimana kita yang belum pernah bermimpi atau sudah bermimpi tapi bisa jadi belum benar, adalah Rasulullah SAW menyampaikan, yang ingin meniru tidak harus meniru atau menunggu mimpi dulu. Bapak-bapak, jenengan kepengen di Rasulullah tidak juga harus nunggu mimpi, tapi adalah mengikuti apa sabdanya Rasulullah SAW. Seperti misalnya, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Ciri-ciri penduduk surga yaitu adalah orang yang tidak pernah merasa benar sendiri. Bapak Ibu, zaman ini zaman yang sangat beraneka ragam pendapat, dan masing-masing pendapat mengatakan inilah pendapat yang paling benar. Ternyata Rasulullah SAW salah satu ciri-cirinya mempunyai sifat dan pendirian bahwa beliau adalah sangat terbuka untuk menerima kebenaran dan sangat terbuka terhadap semua pendapat. Nah, sehingga ketika kita mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW, adalah tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengatakan ini yang paling benar, tetapi selalu dijadikan bahwa kebenaran itu adalah hak milik Allah, dan kita adalah betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan kebenaran itu dan untuk diamalkan, bahwa tidak saling mengatakan yang paling benar, tetapi semoga Allah menerima amal. Masyaallah muslimin rahmatullah, Maulid pada kali ini ingin menerapkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu gemar berbagi. Alhamdulillah, dari jamaah-jamaah yang ada di Purwokerto, dari semua majlis taklim terpanggil untuk mengikuti sifatnya Rasulullah yang selalu berbagi. Maka hari ini insya Allah Bapak Ibu sudah termasuk orang yang mencintai Rasulullah dan mengikuti apa yang Rasulullah SAW selalu lakukan, yaitu adalah selalu berbagi kebahagiaan. Maka Bapak Ibu yang tadi sudah melihat ada pakaian-pakaian tergantung, nanti bisa
bisa disampaikan bahwa itu adalah hadiah dari peringatan Rasulullah atau Maulid Rasulullah kepada umatnya dari orang-orang yang kaya yang bisa menukar dengan rasa cinta kepada Rasulullah. Cintanya mungkin akan bisa dipakai di saat dia sholat, nanti bisa berbagi lagi. Cara mengambilnya, kalau di toko harganya 500.000, di sini cukup 10.000. Tapi cintanya kepada Rasulullah adalah baju itu, kerudung itu dipakai untuk bersolawat, kerudung itu dipakai untuk pengajian, kerudung itu dipakai untuk tadarus, kerudung itu atau baju itu atau celana itu adalah dipakai untuk memakmurkan masjid, sehingga kita betul-betul mengamalkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tidak tahu baju mana nanti yang akan diterima kesaksiannya di hadapan Allah. Ibu yang sudah menumpuk bajunya di rumah, kalau tidak dipakai untuk mengaji, tidak dipakai untuk sholat, nanti tidak menyaksikan bapak ibu loh untuk di hadapan Allah. Maka baju yang paling bagus adalah baju yang dipakai untuk beribadah. Maka bapak ibu yang punya tumpukan baju sementara tidak untuk beribadah, bagi kepada orang yang pandai beribadah. Ada santri, ada kiai, ada asatidah. Mereka lah yang akan memakai dengan senang. Bajuku bagus dari peringatan Rasulullah. Ketika memakai yang diingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu, mungkin dari 100 baju yang ada, nanti ada baju yang akan memanggil pemiliknya. Hei, aku bajumu yang dulu kamu berikan kepada seseorang yang kamu cintai, dan aku sudah masuk surga. Maukah kamu mengikuti bajumu ini? Bapak ibu mau nggak kalau dipanggil oleh baju? Oh, ini itu bajuku. Senang atau tidak kalau dipakainya nanti di surga? Subhanallah, itu bajuku. Baju yang sekarang ini baju palsu, karena kalau kena api itu terbakar. Kalau baju di surga, baju asli nggak pernah terbakar. Hadirin hadirat rahmatullah, kita menginginkan bahwa Batu Raden ini bukan sekedar taman wisata jasmani, tapi orang datang karena mencintai Rasulullah. Alhamdulillah ini mulai terbukti bahwa Bapak Ibu hadir karena cintanya kepada Rasulullah. Dan ketika cinta kepada Rasulullah ini tidak bisa dinilai dengan harga-harga dunia, karena apa yang ada di dunia ini tidak bisa melebihi kualitasnya Rasulullah secara person atau secara individu. Bagaimana mungkin? Karena matahari saja tidak tembus kepada badan Rasulullah yang mulia. Beda dengan kita. Kalau kita berdiri di atas matahari, maka bayang-bayangannya akan nampak di bawah. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak. Bagaimana mungkin? Matahari itu malu, karena cahaya matahari adalah dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak merindukan cintanya kita kepada Rasulullah, dan bagaimana kita tidak merindukan Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang barangkali mengakhiri pada peringatan Maulid Nabi, karena Bapak Ibu yang sudah punya pilihan-pilihan baju kayaknya sudah lihat. Saya mau ngambil baju yang mana? Siap, oke. Ini khususnya masjid taklim yang ada di Karangtengah dan sekitarnya. Itu senang sekali. Hari ini nih hari yang bahagia. Akan bisa memilih baju yang kalau di toko itu tadi 500.000, di sini cukup 10.000. Dan nanti hasilnya akan dibagi untuk beli sembako seperlunya. Dan ini adalah bentuk pujian atau pujian dari Rasulullah kepada kita yang mencintai. Kisah yang mengakhiri pada pertemuan ini adalah ketika Rasulullah SAW di saat beliau memasuki akhir bulan Ramadan, yaitu adalah 1 Syawal. Rasulullah sudah berdandan bagus dan Rasulullah adalah terbaik dalam memberikan penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Rasulullah SAW hendak keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat, bertemulah dengan seorang laki-laki, anak kecil yang sedang menangis. Bajunya rombeng, badannya kotor, tidak terawat karena ibunya janda, menikah lagi, ternyata meninggalkan anak tersebut. Ibunya ditinggalkan oleh suaminya karena berperang dengan Rasulullah SAW. Akhirnya ketika di saat anak-anak yang lain berdandan rapi, anak-anak yang lain sudah memakai baju-baju lebaran yang bagus,
sudah siap memasuki tempat-tempat untuk sholat dan berdandan dengan dandanan yang semua orang menggunakan yang terbaik. Ada satu anak yang menangis, sementara yang lain hanya menonton. Anak yang menangis ini ketika melihat sana sudah siap, di sini sudah siap, sementara dia perutnya masih kelaparan. Siapa yang mendatangi kira-kira? Rasulullah merangkulnya sallallahu alaihi wasallam, dan anak itu tidak tahu kalau dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa nak denganmu? Terus dia wadul, dan dia nggak ngerti kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku meninggal berperang dengan Rasulullah dan aku adalah anak yatim. Sementara ibuku menikah dengan orang yang tidak kenal denganku, dan dia meninggalkan aku, dan dia jauh dari orang-orang. Memasuki lebaran mereka menyiapkan dengan berbagai dandanannya, tapi kami tidak punya keluarga. Rasulullah menangis sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanya, maukah kamu, sambil dirangkul oleh Rasulullah, jika Hasan dan Husain adalah sebagai saudaramu? Siapa Hasan dan Husain? Cucu beliau. Langsung terkaget. Maukah kamu nak, jika Hasan dan Husain adalah sebagai saudaramu? Anak itu mulai tergetar. Ini jangan-jangan Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan, maukah kamu jika Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai ibumu? Ini semakin yakin lagi, oh ini berarti Rasulullah. Dan maukah kamu kalau Ali adalah sebagai pamanmu? Semakin yakin lagi bahwa itu adalah Rasulullah. Dan akhirnya, maukah kamu jika Muhammad Rasulullah adalah sebagai ayahku? Sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengarkan, mana ada orang yang tidak mau menjadi putranya, mana ada orang yang tidak mau menjadi keluarganya. Dengan senang sekali, dan anak itu dibawa ke rumah Rasulullah, diberikan baju lebaran, diberikan makanan, dan dipertemukan dengan Hasan dan Husain, dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu anha, dipertemukan dengan Ali karramallahu wajhahu, dan akhirnya betul-betul dianggap sebagai anak betul. Akhirnya diajaklah anak tersebut menghadiri di mana orang-orang yang akan melaksanakan ibadah sholat Id. Mereka memberikan terbaik dan penghormatan kepada Allah. Ketika Rasulullah menggandeng anak itu, anak-anak yang tadi di lapangan mereka tertawa-tertawa sementara anak itu menangis, balik bertanya, wahai, apa gerangan yang terjadi padamu? Kamu tadi terlihat nangis, sekarang kamu tertawa, dan kamu terlihat tadi lemas, sekarang sudah menjadi tegas seperti itu. Akhirnya anak itu mengatakan, bagaimana aku tidak senang, bagaimana aku tidak suka, dan bagaimana aku tidak riang. Kalau tadi aku lapar dan aku sekarang sudah kenyang. Kalau aku tadi tidak memakai baju yang bagus, sekarang aku sudah memakai baju yang bagus. Kalau aku tadi tidak punya ayah, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ayahku. Dan bagaimana aku tidak senang, karena hari ini aku menjadi keluarga besar Rasulullah SAW. Orang-orang dan anak-anak yang ada di lapangan mengatakan, apa yang terjadi sehingga kamu diangkat oleh Rasulullah menjadi anak kesayangan dan anak asuhnya? Ayahku meninggal berperang dan berjihad bersama Rasulullah. Akhirnya anak-anak itu mengatakan, ya laita abana matu fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai, seandainya ayah kami ikut berjihad dengan Rasulullah, maka pasti kami akan diangkat menjadi anak angkat dan anak asuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini barangkali siapa yang tidak ingin diangkat menjadi keluarga besarnya Rasul. Dan kira-kira Bapak Ibu, kisah tadi bukan adalah kisah hayalan atau kisah yang dibuat-buat, tetapi adalah kisah nyata. Mari kita jadikan bahwa Rasulullah ternyata tidak mengangkat keluarga dari nasabnya saja,
Tetapi Rasulullah mengangkat dari para umatnya orang-orang yang akan duduk di samping Rasulullah dengan dekat. Siapa mereka? Adalah kafirul yatim, orang-orang yang menjadi pengasuh anak yatim. Rasulullah SAW mengangkat orang-orang yang mengasuh anak yatim seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ana ma kafil yatim kahatain. Aku dengan pengasuh anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maka mari dalam rangka kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai keluarganya, mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, mencintai orang yang mencintai Rasulullah, dan mencintai orang-orang yang betul-betul mencintai apa yang dicintai amal-amalnya oleh Rasulullah. Mari kita berdoa, semoga anak-anak kita yang ada di pondok ini betul-betul anak-anak yang kelak akan menjadi anak-anak teladan, solih-solihah, yang dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dapat memberikan yang terbaik untuk di hari kiamat kepada keluarganya. Dan mari kita berdoa secara keseluruhan Batu Raden atau Indonesia secara keseluruhan, mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga yang besar yang sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan kita dapat syafaatnya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ajdadina wal masyayikhina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Kata nikah saged kawula aturaken mugi bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.